parahnya lagi guys ya, si anunya Armando Brandes ini dijadikan untuk menu pembuka guys. Halo guys, kembali lagi di channel Gali Dusel bersama saya Gali Dusel. Salam bromen. Halo, salam kangen buat bromen dan brosisku, semoga sehat selalu. Oke guys, kalian ada yang tahu nggak dengan sosok pria yang satu ini? Nah, pria ini sempat menghebohkan media massa di negara Jerman loh guys. Karena pria ini terlibat aksi pembunuhan dan juga aksi kanibalisme. Armin Meiwes, pria kelahiran Jerman 1 Desember 1961 guys. Nah, Armin Meiwes ini sudah mempunyai fantasi anehnya sejak usia 12 tahun guys. Sejak kecil dia ini sudah mempunyai hasrat untuk mencicipi daging dan darah manusia. Bahkan dia juga sempat mempunyai niat untuk memakan daging teman sekolahnya sendiri guys. Dia ini adalah pria yang ramah dan juga dikenal dengan sosok pria yang mudah bergaul. Pokoknya dia ini orangnya open minded lah. Tapi siapa sangka dibalik itu semua Armin Meiwes ini memiliki fantasi aneh dan juga ngeri guys. Dan ketika itu juga dia sempat berniat untuk menculik dan membunuh seseorang untuk melampiaskan rasa penasarannya akan daging manusia guys. Tapi niat itu ia urungkan karena terlalu berisiko untuknya. Sambil dia pun terus berpikir bagaimanalah bisa mencari orang yang bersedia untuk dia potong dan dia jadikan makanannya. Nah, jadi pada awalnya saat dirinya berusia 12 tahun, dia ini penasaran dan sempat nekat minum darahnya sendiri ketika dia terluka guys. Nah, yang anehnya dia ini mengatakan bahwa darah yang dia minum ini sangatlah lezat dan malah membuatnya semakin bertambah rasa penasarannya pada daging manusia. Hingga pada tahun 2001 Armin Meiwes ini nekat memasang iklan di internet untuk mencari sukarelawan yang bersedia untuk menyerahkan dirinya untuk dimakan oleh si Armin Meiwes ini guys. Sontak iklan yang dibuatnya ini banyak orang yang kaget dan menuai tanggapan yang negatif. Anehnya ini pada tahun 2001 iklannya ini mendapat tanggapan dari seseorang insinyur bernama Brand Jargon Armando Brandes. Nah, orang ini bersedia menyerahkan dirinya untuk disembelih dan menjadi makanan si Armin Meiwes ini guys. Dan pada tanggal 19 Maret 2001 Armando Brandes ini datang menemui Armin Meiwes di rumahnya yang ada di Rothenburg, Jerman guys. Sebelum dieksekusi, si Armando Brandes ini sempat meminum obat tidur sebanyak 20 butir dan 1 botol obat batuk sirup. Dia ini bermaksud agar ketika tubuhnya dipotong-potong dia tidak terlalu merasakan sakit yang luar biasa. Setelah bertemu, mereka ini berbincang-bincang sambil duduk di atas sofa guys. Kemudian si Armin Meiwes ini meminta agar Armando Brandes bersedia memakan bagian tubuhnya bersama-sama. Yang anehnya lagi, Armando Brandes ini mau menuruti kemauan si Armin Meiwes. Kemudian Armando Brandes ini diajaklah di kamar mandi oleh Armin Meiwes ini tadi guys. Selama ini tidak ada yang tahu apa motif dari Armando Brandes ini yang rela menyerahkan dirinya untuk jadi menu makanan si Armin Meiwes ini. Dan kejadian mengerikan ini sempat diabadikan oleh si Armin Meiwes dengan kamera pribadinya guys. Dan untuk mengawali aksinya, Armin Meiwes ini tidak langsung membunuh Armando Brandes. Si Armin Meiwes ini terlebih dahulu memotong alat vital Armando Brandes. Nah, yang parahnya lagi guys ya, si anunya Armando Brandes ini dijadikan
untuk menu pembuka guys. Lalu dia campurkan dengan bumbu yang sudah dia racik dan dia masak terlebih dahulu, lalu dia makan guys. Gila nggak tuh, si bandol kunci kaum Adam pun dia doyan guys. Nggak kebayang gue, aduh serem. Setelah dia masak dan selesai makan si alat vitalnya Armando Brandes ini, lalu dia melihat ke Armando Brandes, melihat keadaan Armando Brandes yang semakin lemah lantaran karena kehabisan darah. Tanpa pikir panjang, akhirnya Armin Meiwes ini pun langsung menghabisi nyawa Armando Brandes guys. Lalu dia menguliti tubuh Armando tadi untuk mengeluarkan organ dalamnya dan memotong bagian-bagian tubuh si Armando Brandes ini. Dia memotong lengan, kaki, kepala, dan memotong dagingnya ini kecil-kecil lalu digantung guys. Rencananya ini dia ingin membuat bistik dan sisanya ia masukkan ke dalam lemari es. Dan bagian organ dalamnya, sisa dari bagian organ dalamnya si Armando Brandes ini, gilanya lagi dikasihkan oleh si Armin Meiwes ini kepada anjing peliharaannya. Menurut kesaksian Armin Meiwes ini, dia menyatakan kalau daging manusia itu teksturnya agak keras, hampir sama seperti daging babi guys. Memiliki aroma yang kuat dan sedikit pahit. Aksi sadis Armin Meiwes ini berakhir pada bulan Desember 2002 ketika seseorang mahasiswa melihat iklannya dan melaporkan dirinya ke pihak kepolisian Jerman. Kebetulan juga si keluarga Armando Brandes ini juga melaporkan kejadian hilangnya Armando Brandes. Lalu polisi pun mendalami kasus ini dan menemukan bukti bahwa terakhir kali Armando Brandes ini menemui si Armin Meiwes ini guys. Kemudian polisi segera menuju di kediaman si Armin Meiwes ini dan menangkapnya. Polisi juga menemukan bukti sisa daging manusia di dalam lemari es yang belum sempat dia makan guys, dan juga menemukan kamera beserta rekaman video yang merekam semua kejadian itu. Lalu Armin Meiwes pun ditangkap dan diadili. Menurut kesaksian Armin Meiwes ini, sejak kecil dia sudah hobi makan sejenis daging yang masih mentah guys, pokoknya yang belum dimasak lah. Mulai dari situ timbullah dia merasa penasaran ingin mencoba merasakan daging manusia. Dan menurutnya daging manusia itu mempunyai fantasi tersendiri. Ini Armin Meiwes ini bener-bener geragas ya nggak? Daging manusia dimakan, daging mentah pun dimakan, kayak nggak ada daging lain lagi selain daging manusia. Lalu Armin Meiwes ini diadili dan mendapatkan hukuman selama 8 bulan. Karena pengadilan mempertimbangkan bahwa pembunuhan ini atas izin korbannya dan Armin Meiwes ini mengakui telah menyesali atas perbuatannya, jadi Armin Meiwes ini mendapatkan hukuman selama 8 bulan. Namun jaksa yang tidak merasa puas mengajukan banding dan pada April 2005 Armin Meiwes ini akhirnya mendapatkan hukuman seumur hidup. Ngeri juga ya kalau kita ketemu orang modelnya seperti itu, terlalu geragas guys, semua mau dimakan kayak nggak ada makanan lainnya aja. Aduh. Oke bromen dan brosisku, kayaknya sekian dulu video kali ini, dan jangan lupa jempolnya dimainin dulu ya, daripada ngetik gak jelas dan gibahin status orang, mending klik tombol subscribe dan like. Semoga bromen dan brosisku panjang umur. Oke bromen, salam bromen, salam bromen, salam bromen, bye bye.